Teman-teman, kebetulan hari ini merupakan peristiwa Hari Tanpa Bayangan di Yogyakarta. Tadi Bapak Yudi sudah menjelaskan hari ini tepat gitu ya, Hari Tanpa Bayangan. Mungkin di Cilegon sudah lewat, tapi untuk sekarang di Jogja itu peristiwa Hari Tanpa Bayangannya hari ini. Dan saat ini di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan kami juga melakukan pengamatan untuk peristiwa Hari Tanpa Bayangan. Dan di Kampus 4 ini memiliki 10 lantai, teman-teman, 10 lantai, di mana setiap lantai itu memiliki lubang zenit untuk pengamatan Hari Tanpa Bayangan gitu. Mungkin Mbak Miftah, halo Mbak Miftah, bisa dengar suara saya? Atau Mbak Julita. Ya, Mbak Julita yang di lantai 3 nih. Iya, Mbak. Ya, Mbak Julita. Bisa jelaskan Mbak peristiwa Hari Tanpa Bayangan nih? Apa sih gitu? Jul, siarannya Jul. Mbak Julita, mohon maaf, bisa dikeraskan suaranya. Ini banyak, mungkin banyak mahasiswa juga gitu ya di lantai 3, jadi kurang kondusif. Oke. Nah, itu mungkin kalian dapat lihat mana tadi? Diaktifin kameranya Jul. Nah, itu salah satu lubang. Jadi kita di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, di kampus utama, itu kita menyediakan lubang pengamatan zenit atau pengamatan Hari Tanpa Bayangan. Jadi di setiap lantai itu bakal ada lubang di sebelah barat dan sayap barat dan sayap timur. Itu nanti lubangnya akan sampai di lantai 2 dan terproyeksikan di lantai 1 itu di bagian akhir. Jadi nanti ketika Hari Tanpa Bayangan itu cahaya matahari akan langsung masuk ke dalam lubang itu sampai nembus di lantai 1. Jadi coba kalian bayangin ya, nanti kalau hari-hari lainnya ketika cahaya matahari tidak sampai di lantai 1, berarti kan mereka cahaya tersebut matahari tidak pas di atas kita gitu. Kalau dulu kalau yang Hari Tanpa Bayangan ini itu matahari tepat di atas kita, makanya dinamakan Hari Tanpa Bayangan. Mbak Julita mungkin bisa lebih didekatkan lagi nih. Bagaimana sih bentuk lubang zenit? Cahayanya belum nyampe ya Mbak, kita di pukul 11:20 ya Mbak. Oke, kita tunggu nanti ya lihat. Mbak Julita sekarang di lantai berapa Mbak? Di lantai 3 Mbak. Oke, di lantai 3. Ini udah kebuka semua kan ya lubangnya Mbak? Iya, ini kelihatan di situ cahayanya mungkin kelihatan buka. Oh iya, itu kelihatan sih. Iya. Lubangnya sudah terbuka semua ya dari lantai berapa? 3, 5, 8. Nah, itu. Dibuka, gitu. Kalau mungkin di hari-hari biasa sih kita bisa lihat pakai bayangan dari kita ya. Itu ketika Hari Tanpa Bayangan itu nanti bayangannya tepat di kaki kita, di kaki. Jadi tidak ada bayangan yang ke arah manapun gitu, ke timur, barat atau
utara gitu. Oke, itulah mungkin ya kenapa dinamakan hari tanpa bayangan. Iya. Kita tidak memiliki bayangan di sisi manapun gitu. Padahal ya kita punya bayangan tapi tepat di bawah, di kaki Oh gitu iya, ya. tidak terlihat gitu ya. Ada lagi Mbak Rizka, halo. Saya mungkin ingin dengar suara Mbak Rizka yang di lantai 5. Rizka. Mbak Rizka, atau mungkin Mbak Mustika yang ada di lantai 8. Sembari kita nunggu ya. Mana nggak ada? Mbak Miftah mungkin? Miftah? Mbak Miftah, mungkin tadi dari salah satu pemandu Ya, halo bisa Mbak. menjelaskan. Halo Mbak Miftah, gimana Mbak? Peristiwa hari tanpa bayangan tuh apa, dan mungkin gimana persiapan dari teman-teman ini untuk pengamatan hari tanpa bayangan di kampus utama Universitas Ahmad Dahlan? Bisa cerita sedikit? Terima kasih. Mungkin sudah sempat dijelaskan sedikit ya sama Mbak Julita, tapi tidak terlalu didengar. Jadi saya akan mengulangi lagi. Hari tanpa bayang itu terjadi ketika matahari tepat berada di zenit atau 90 derajat dari ufuk. Terus apa sih zenit itu? Jadi zenit itu titik hayal di atas langit itu tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, saat ini kan sebentar lagi akan ada hari tanpa bayang di Jogja. Jadi matahari tepat berada di zenitnya Jogja, begitu Kak. Nah, di UAD itu kami untuk pengamatan hari tanpa bayang sudah dijelaskan tadi, pengamatan menggunakan lubang zenit, Kak, begitu. Oke, lubang zenit yang tersedia di setiap lantai ya Mbak ya, sampai Iya, lantai 2 gitu. Nah itu dibuka lubangnya, setiap lubangnya itu dibuka ya Mbak ya? Iya, dibuka dari lantai 11 yang paling atas sampai lantai 2. Nanti bayangannya terlihat di lantai 1, gitu Mbak. Oke, jadi bayangannya memang terlihatnya di lantai 1. Oke. Nah ini Mbak Miftah ini di lantai berapa Mbak? Saya di lantai 1. Oh, di lantai 1 ini nih Mbak Miftah, nanti mungkin bisa memperlihatkan bayangannya. Untuk saat ini bayangan belum terlihat ya, tapi ini ada lubangnya, Mbak. Oke. Itu lubang yang di atas ya Mbak ya, yang di lantai 2? Ya, itu lubang yang di lantai 2. Oke. Jadi memang lubangnya itu satu mengarah ke lantai 1. Itu ya Mbak ya. Lurus. Oke. Saya ingin menyapa Mbak Rizka nih. Mbak Rizka. Atau Mbak Mustika. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman pemandu ini di setiap lantainya sudah bersedia untuk pengamatan peristiwa hari tanpa bayangan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Miftah dan juga Mbak Cinta terkait hari tanpa bayangan. Nah, mungkin dari teman-teman maupun Bu Guru sudah pernah dengar belum gitu hari tanpa bayangan? Atau malah baru pertama mendengar ini? Baru pertama kali nih Kak, bisa lebih dijelaskan lagi Kak hari tanpa bayangannya. Oke, berarti memang baru pertama ya. Nah, jadi tadi Mbak Miftah sama Mbak Cinta sudah menjelaskan tentang hari tanpa bayangan. Yang dimaksud hari tanpa bayangan itu fenomena yang terjadi karena matahari berada tepat di 90 derajat dari ufuk. Nah, saat matahari tepat
di atas kita, maka bayangan akan tepat di bawah kita. Jadi biasanya kita kalau di luar gitu pas ada matahari kita melihat bayangan kita entah itu di sisi kanan maupun di sisi kiri gitu. Nah, untuk hari tanpa bayangan itu bayangannya tepat di atas kepala kita di 90 derajat dari ufuk. Makanya disebut hari tanpa bayangan gitu. Mungkin penjelasan sedikit gitu. Makanya kita tidak melihat bayangan itu saat matahari tepat di atas kita. Biasanya kan kita lihat ada di sisi kanan kiri gitu ya, makanya itu tidak. Dan lubang zenit ini itu fungsinya gitu. Jadi nanti pengamatan dari lantai teratas dan nanti lurus sampai ke lantai bawah di lantai 1. Jadi bayangannya memang tepat di lantai 1 nanti. Kalau tepat melingkari lubang zenit itu. Jadi nah, kemudian mungkin nanti titik apa namanya puncaknya itu di jam 11:20. Nah, mungkin nanti dari Mbak-mbak pemandu bisa memperlihatkan gitu. Coba saya mau melihat Mbak Rizka. Atau Mbak Miftah lagi yang sudah siap di lantai 1 tadi. Halo Mbak Miftah. Oke, mungkin memang kurang kondusif ya, karena memang di kampus sudah boleh untuk datang ke kampus gitu mahasiswanya. Ada beberapa yang sudah blended learning, jadi memang setiap lantainya tidak selalu... Ya, ini kondisi di lantai. Oke, Bapak. Di lantai berapa, Masih Pak? belum menembus. Oh, oke, lantai Lantai yang 1 paling ya, Pak? bawah, lantai 1. Ini di atas terlihat sampai ke Mancan menambah. Di atas papan kalian menuju Universitas Ahmad Yani. Apa itu lubangnya boleh dibuka setiap saat tidak, nggih? Mungkin bisa teman-teman. Oke. Tadi saya perjalanan ke bawah sudah sampai ke lantai 9, ini sudah sampai lantai 8. Ada laporan sekarang sampai lantai berapa ya? Sampai lantai 8. Tadi sinarnya sudah masuk ke lantai 8. Ya, oke. Nah, itu perlahan akan menuruni lantai. Saya nggak tahu apakah di lantai 8 ada yang bisa masuk ke Zoom atau bisa melaporkan mungkin. Mungkin Mbak Mustika bisa melaporkan Mbak yang di lantai 8 bagaimana kondisinya saat ini? Baik, ini kondisi dari lantai 8. Untuk di lantai 8 sendiri udah terlihat sinar matahari itu memasuki lubang zenitnya, nggih. Sudah mulai masuk ya Mbak ya sinarnya? Ya. Oke. Untuk kondisi di lantai 8 sendiri seperti ini kira-kira. Itu sinarnya masih terlihat bayangannya karena memang belum puncaknya gitu ya. Ya. Bisa diperlihatkan Mbak sampai bawah itu lubangnya. Coba kita lihat tuh. Tuh, itu lubang sampai ke bawah lantai 1 ya Mbak ya. Lurus ke bawah. Ya. Dan lubang zenit Masih ini tidak Oke, masih itu. Lubang zenit ini tidak dibuka setiap saat gitu, karena memang lubang zenit dibuka saat peristiwa hari tanpa bayangan.
Itu agar bisa terlihat. Ini masih yang normal. Oke. Oke, halo Mbak Rizka, mungkin saya juga ingin mendengar dari Mbak Rizka kondisi di lantai berapa? Lantai 5 ya? Atau kembali lagi ke Bapak Yudi yang sudah stay di lantai 1 ini. Lantai 8. Belum ada. Oke. Itu udah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat. Sudah melihat di sini. Sudah mulai ada bayangannya. Logo apakah terlihat? Nah, jadi sudah mulai peranan masuk. Sudah mulai terlihat logo yang bisa apa itu geser aja. Jadi nggak perlu, kita kan sudah nggak tambah bayangan apa itu bukan tambah bayangan ya, memang karena sudah yang kita buktikan sekarang lurus menembusnya. Itu terlihat logonya nggih, Pak? Kalau mau terlihat di sebelahnya aja, jangan di tengah-tengahnya logo, di luar. Nah, tapi ya kalau di pinggirnya itu aja tadi. Nah, udah. Nah, mungkin ada bisa nutupin arah. Oke. Itu ada banner. Itu sudah mulai nggih, Pak ya? Sudah Ya. mulai terlihat ini tuh. Ya. Jadi ini profilnya, kondisinya di lapangan itu seperti ini. Lubangnya, jadi teman-teman juga mengambil datanya. Sekarang pukul berapa? 11.16. Sekitar 8 menit lagi. Saya dapat 25 nantinya, sekitar 24 juga bisa, 26. Itu yang pasti ini sudah mulai terlihat makin lama makin terang logonya. Ya, mungkin bisa bergantian aja. Itu kata Miftah ya, sudah mulai. Mungkin bisa diperlihatkan kondisi di tempat Mbak Miftah atau Mbak Rizka, atau kembali lagi nih ke Mbak Mustika yang di lantai 8. Di lantai 1 tadi sudah mulai terlihat, mungkin di lantai 8 lebih jelas. Nah, itu. Oke. Kita coba sembari menunggu. Nah, mungkin sembari menunggu nih, penjelasan sedikit fenomena atau peristiwa hari tanpa bayangan itu terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, biasanya itu pada bulan Maret dan Oktober. Nah, sekarang kan sudah bulan Oktober gitu, dan kebetulan tepat di tanggal ini, di tanggal 13 Oktober. Nah, mungkin nanti tahun depan ada lagi di bulan Maret, tapi kita belum bisa memastikan tanggalnya itu tanggal berapa gitu. Jadi untuk hari tanpa bayangan itu memang bertepatan dengan lintang suatu tempat. Ini perlu catat juga. Lintang suatu tempat itu sama dengan deklinasi matahari. Atau deklinasi matahari sama dengan lintang suatu tempat. Jadi pada saat hari ini 13 Oktober dan 1 Maret, deklinasi matahari itu sama dengan lintang kota Jogja. Sehingga matahari tepat di atas zenit atau tepat di atas kepala. Nah, nanti teman-teman bisa setelah ini ya, bisa lihat ya, tinggal
searching aja di Google ya, lintangnya kota Cilegon itu berapa. Lalu searching lagi deklinasi matahari. Nah, ada tabelnya, nanti dicocokkan pada tanggal berapa. Harus sama untuk melihat matahari di atas kepala atau tanpa bayangan, atau kalau mempunyai lubang yang tinggi atau mempunyai sumber lebih bahaya kalau lihat sumbernya. Tapi kalau ini kan kita ke bawah itu kita bisa melihat cahaya matahari masuk ke dalam. Sekarang ini sudah dilakukan saat di era Toscanes sebelum Masehi. Dia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi nama itu di dua tempat yang berbeda, ternyata memang satu ada bayangan, satu tidak. Nah, kejadian ini juga bisa diamati saat matahari di atas kota Mekah. Ini penting yang di atas kota Mekah. Maka seringnya disebut sebagai Rasul Kiblah. Nanti perlu PR-nya mungkin ya, guru juga bisa membantu. Coba cari lintang kota Mekah atau Ka'bah dalam lebih tepatnya, dan cari deklinasi matahari sehingga tepat sama dengan lintang kota Mekah. Dan di situ kita sudah sebenarnya datanya sebenarnya, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juli. Pada saat itu kita bisa mengaplikasikannya untuk mengoreksi kembali arah kiblat. Jadi cara menentukan arah kiblat yang paling sederhana yaitu dengan melihat matahari, karena dengan melihat matahari kita dapat menentukan di mana posisi Ka'bah atau posisi kiblatnya, karena matahari saat itu berada tepat di atas kota Mekah. Itu ya, dan teman-teman semuanya. Baik, ini saya penjelasan. Oke, ya baik Bapak, monggo dilanjutkan itu pengamatannya. Mungkin teman-teman bisa melihat ini kondisi terkini di lantai 1. Wah, sudah prepare itu. Sudah siap-siap untuk melihat puncaknya. Nah, itu logo Universitas Ahmad Dahlan sudah mulai terlihat jelas. Ya, sedikit demi sedikit sudah terlihat ya. Oke, itu ada tulisannya. Tuh. Memang lubang ini, lubang zenit, dibuat sama ya dari lantai 8 hingga lantai 2 gitu. Nah, jika lubang zenit dibuka di hari lain selain hari tanpa bayangan, itu ya bayangannya tidak sampai lantai 1. Sekarang 11, 20, 1, awas. Puncaknya jam berapa, Pak? Kenapa? Jam berapa itu? Puncaknya? Ya, 11, 25 ya. Oke, 25, 4 menit lagi. Mbak Mustika nih yang di lantai 8? Nah, yang di tempat-tempat lain. Iya, coba. Wah, oh sudah berbeda ya dari yang tadi. Sudah mulai terlihat nih. Nah, semakin terang yang di bagian bawahnya ya. Iya. Gimana Mbak Mus? Mulai terang. Semakin terang itu. Itu yang di lantai 1 sudah terang, sudah terlihat sampai itu ya, bayangan sampai ke bawah. Terang sekali. Iya. Wah. Terlihat mulai mendekati lurus sampai itu mungkin sudah menembus kedua atau 3 atau baru sepenuhnya. Itu juga ada sebenarnya yang namanya tiang ya, ada tiang dari spidol, itu di dekat kita akan bisa melihat bayangannya. Oke, itu sudah mulai. Sebentar lagi lihat kan tidak ada bayangan di belakang itu, ada ya. di video.
Sudah mulai tidak ada bayangannya ya. Iya, itu terlihat semuanya udah mulai menyala, ibaratnya sudah mulai menyala. Ini kita mirip dengan ya, terlihat semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Ya kalau masalah redupnya itu ya itu sebenarnya proyeksi ya. Jadi kita sebenarnya kalau itu perlu meneliti berapa plat fokusnya karena kan itu permainan dari perhitungan fokusnya. Jadi tidak fokus. Tapi terlihat di sini tadi kan bisa dibandingkan jam berapa tadi, jam 11 awal tadi tidak terlalu terang, kemudian makin lama sekarang yang 24 ini sudah puncak-puncaknya sebenarnya terlihat semuanya lingkarannya penuh oleh cahaya ya karena mungkin tidak terangnya logo itu karena tidak fokus saja sebenarnya atau itu kedua terlalu over sinar mataharinya sehingga kalah yang bagian hitamnya justru malah kalah. Itu semakin besarnya, semakin teriknya matahari. Jadi bisa dibayangkan tadi jaraknya berapa, 150 juta kilometer dan kita masih merasakan teriknya. 150 juta kilometer saja kita masih bisa merasakan teriknya, apalagi yang sudah dekat gitu ya. Ini ya 1124, 1125 sebenarnya ya ini sudah mulai menghilang lagi ya. Di bagian yang bawah itu sudah mulai agak meredup. Nah, terlihat makin lama makin bergeser. Ingat kan bergesernya kemana? Bergesernya kalau sudah lewat tengah hari bergesernya ke barat. Oke, makin lama makin ke barat. Jadi terlihat yang terbit dari arah timur. Nah, kemudian perlahan sudah terlihat kan bagian bawah sudah mulai meredup dan kemudian akan menghilang. Sudah wajar. Sudah. Berarti kita sudah memberikan harusnya di Cilegon tadi jam 11.24, jam 25 tadi sudah mulai itu melihat bayangan mataharinya. Nah, ini sudah menghilang. Ya, mungkin juga MC mungkin juga bisa mempersiapkan apa acara setelah ini supaya bisa cepat untuk bisa beralih ke agenda selanjutnya karena sebenarnya puncaknya ini sudah selesai. Monggo silakan Mbak MC memandu kembali. Baik Bapak, terima kasih. Teman-teman semua juga sudah melihat nih bagaimana sih peristiwa hari tanpa bayangan gitu. Nah, oke baik. Mungkin saya akan serahkan ke Bu Guru untuk selanjutnya yaitu kuisis ya. Acara selanjutnya mungkin dari Bu Guru saya langsung persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ulfiana dan Bapak Yudiakto Pramudia atas penjelasannya, Masya Allah ya. Ini merupakan pengalaman pertama ya bagi guru-guru dan siswi kita melihat hari tanpa bayangan di Jogja. Masya Allah, fenomenanya luar biasa sekali ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yudiakto Pramudia dan kakak-kakak mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan.